Hai minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Oke, hari ini kembali lagi bersama saya. Kita akan belajar bab 30. Nah, silakan siapkan alat tulisnya dan perhatikan baik-baik. Yang pertama, kita akan mempelajari kalimat bentuk te arimasu. Hampir mirip dengan yang kemarin, bentuk te imasu, tapi ada perbedaannya. Oke, kita lihat dulu di sini ada pola kalimatnya. Yang pertama ada kata benda, 1 ni, kata benda 2 ga, te arimasu. Kata benda di yang pertama di sini kalian bisa pahami sebagai keterangan tempat. Kata benda yang kedua adalah keterangan benda. Nah, saya punya contoh. Di sini ada hea ni futon ga oite arimasu. Hea ni futon ga oite arimasu. Nah, artinya, coba lihat dulu. Di kamar diletakkan kasur. Kalimatnya secara bahasa mungkin sama dengan bentuk te imasu. Yang membedakan adalah adanya tujuan pada kalimat te arimasu. Nah, di sini bisa dibaca ya. Jadi artinya di kamar diletakkan kasur, tapi kasur sengaja diletakkan di kamar dengan tujuan. Kalau bentuk te imasu kemarin tidak ada ya, tidak ada tujuan. Nah, jadi kalimat te arimasu ini bermaksud sebuah keadaan yang terjadi dan dilakukan sengaja oleh seseorang. Perbedaannya ya. Oke, selanjutnya ada kata benda wa, kata tempat, ni, te arimasu. Nah, ini sama yang tadi. Yang membedakan hanyalah partikel saja. Kalau tadi partikelnya ga, kalau yang sekarang partikelnya wa. Kenapa? Kalau yang ini kata bendanya ada di depan, sedangkan keterangan tempatnya berada di tengah. Ya, jadi sebenarnya sama aja, cuman kita hanya mempelajari partikelnya kalau di sini. Nah, contohnya di sini ada terebiwa robini oite arimasu. Ya, sama kan sama yang tadi, cuman bedanya di sini ada terebinya dulu atau kata bendanya dulu sehingga diikuti dengan partikel wa. Ya, artinya televisi diletakkan di lobi. Nah, jadi kalimat di atas menggunakan partikel wa apabila kata benda dibuat menjadi subjek atau ditaruh paling depan, diikuti dengan keterangan tempat. Apabila tidak diikuti dengan keterangan tempat, minasan boleh walaupun dia di paling depan. Misalnya saya tutup lobinya di sini ya. Lobinya saya hilangkan. Tersisa terebiwa oite arimasu. Ini boleh partikelnya kalian menggunakan wa maupun ga. Tapi paling dominan itu partikel ga ya. Oke, misalnya di sini saya punya kaiwa yang kecil ya. Sumimasen, doraiba wa doko desu ka? Doraiba wa sono hikidashi no naka ni shimatte arimasu yo. Nah, saya seperti ini. Jadi karena subjeknya atau benda yang sedang kita bicarakan adalah doraiba, minasan boleh menggunakan partikel wa. Dan ketika menjawab pun karena sudah tahu bendanya apa, doraibanya boleh diikutkan ataupun tidak, seperti itu. Nah, kita langsung aja ya. Kalau tadi penjelasan secara bahasa tentang artiannya, kita sekarang akan membahas tentang pola kalimatnya langsung. Nah, di sini saya punya kalimat akeru, membuka. Nah, misalnya minasan sengaja membukakan pintu. Tadi ya, doa o akemashita. Sekarang keadaan sekarang si pintunya. Doa ga akete arimasu. Pintunya dalam keadaan terbuka. Sekarang. Nah, seperti ini. Jadi bentuk te arimasu digunakan pada saat seperti ini ya. Jadi keadaan tadi pintunya dibuka oleh minasan. Keadaan pintunya sekarang masih tetap dalam keadaan terbuka. Maka dalam bahasa Jepang dia akan menggunakan doa ga akete arimasu. Ini kah? Nah, bentuk ini seperti yang tadi sudah kita bahas memiliki tujuan. Tujuannya misalnya minasan lagi masak. Namanya lagi masak kan asapnya banyak. Nah, sengaja dibuka supaya asap bisa keluar. Oke, yang selanjutnya ada hiyasu atau mendinginkan. Contohnya minasan beli minuman atau jus ya. Terus minasan pulang ke rumah. Nah, setelah pulang ke rumah, minasan masukkan
si jus tadi ke dalam kulkas. Jusu o hiyashimashita, mendinginkan jus. Masukin kan? Nah, sekarang jusnya ada di mana? Jusnya sekarang ada di dalam kulkas, sedang didinginkan atau dalam keadaan didinginkan sekarang. Dalam bahasa Jepang menjadi jusu ga hiyashite arimasu. Jusnya dalam keadaan didinginkan. Ya, dalam keadaan didinginkan. Nah, ini kalimatnya seperti ini. Punya tujuan? Ada. Tujuannya supaya ketika minum jus, jusnya dingin. Yang selanjutnya ada oku atau meletakkan. Yang sama seperti tadi. Misalnya minasang punya makanan, punya cemilan. Minasang simpan di atas meja. Nah, okashi o okimashita. Oke, selesai nih, simpen. Nah, keadaan sekarang berarti gimana? Tuh, cemilannya diletakkan di atas meja. Berarti cemilannya masih ada di atas meja dalam keadaan diletakkan. Nah, dalam bahasa Jepang, okashi ga oite arimasu. Atau cemilannya diletakkan atau dalam keadaan diletakkan di meja ya. Di sini mejanya nggak ditulis, nggak apa-apa ya. Punya tujuan? Ada. Tujuannya supaya mudah dicari atau dimakan. Jadi ketika binatang pengen makan, binatang bisa langsung makan karena disimpan di atas meja. Nah, sampai sana tadi. Sudah paham semua ya? Bentuk teh arimas. Di sini saya mau jelasin sedikit bedanya yang teh imas dengan teh arimas. Kalian bisa juga memahami. Kemarin kita udah bahas ada tadoshi dan jidoshi. Ya kan? Nah, tadoshi dengan jidoshi ini atau transitif dengan intransitif ini digunakan dalam bentuk teh imas dengan teh arimas. Nah, kalau kemarin teh imas menggunakan intransitif atau jidoshi, bentuk teh arimas menggunakan transitif atau tadoshi. Nah, seperti misalnya akemas. Akemas itu kan transitif ya, tadoshi. Nah, di sini digunakan dalam bentuk teh arimas. Ya, bisa dilihat contohnya seperti ini. Misalnya sengaja membukakan jendela. Ya, mado o akemashita. Mado akemashita. Keadaan sekarang berarti mado ga akete arimasu. Tujuannya supaya misalnya bisa kucing masuk. Nah, di sini saya punya contoh beberapa bentuk transitif atau tadoshi. Ada akemas, keshimas, kakemas, dashimas, iremas. Ya kan, membuka, menghapus, menggantungkan, mengeluarkan, memasukkan. Nah, itu yang disebut dengan transitif atau menyanyikan kalau dalam bahasa Indonesia. Oke, yang selanjutnya, nah ini ada bentuk teh imas tadi. Kalau tadi teh arimas menggunakan akemas karena dia bentuk transitif. Kalau bentuk teh imas dia menggunakan intransitif sehingga menjadi bentuknya aku, akimas atau aite imas. Nah, contohnya di sini ya bentuknya kemarin kita pelajari. Misalnya jendela atau madonya terbuka. Terbukanya bukan sama kita. Kamu tidak membukanya, tapi karena ada angin misalnya kenceng. Terus tiba-tiba madonya terbuka. Madoga akimashita. Terus tidak ada yang nutup lagi. Keadaan si jendelanya dibiarkan terbuka. Ya kan? Dibiarkan terbuka. Keadaan sekarang madoga aite imas. Ini salah ya. Nah, ini salah artinya. Harusnya aite imas. Seperti itu. Nah, di sini saya punya kalimat karen dawa doko desu ka? Sama ya pertanyaannya. Ada karen dawa hea ni kakate imasu atau karen dawa hea ni kakete arimasu. Bisa bedakan mana yang tadoshi dan mana yang jidoshi? Nah, di sini ada intransitif jidoshi ya, akimas, kiemas, kakarimas, dekimas, hairimas. Dilihat kakarimas atau kakateimas. Nah, ini berarti menggunakan jidoshi. Jidoshi diikuti dengan imas. Kakate, kakete, arimas, kakete ya kakemas. Diikuti
dengan arimasu, maka di sini adalah tadoshi atau transitif. Oke, sampai situ sudah paham ya? Yang selanjutnya ada bentuk teokimas atau nani-nani dulu. Pola kalimat ini menjelaskan kegiatan yang dilakukan terlebih dahulu sebelum kegiatan lainnya. Jadi kalau minasang misalnya mau melakukan satu hal, sebelum melakukan hal tersebut, minasang harus mengerjakan hal lain terlebih dahulu. Nah, ini menggunakan bentuk teokimas. Contohnya, gaikokue kumae ni paspoto tsukut teokimas. Sebelum pergi ke Jepang, ya kan? Sebelum pergi ke Jepang, membuat paspor dulu, bikin paspor dulu, ya kan? Karena kalau mau ke Jepang harus pakai paspor. Kalau mau pergi ke luar negeri harus pakai paspor. Nah, yang selanjutnya ada Nihon de shigoto shimasu kara Nihongo o benkyou shite okimasu. Nihon de shigoto shimasu kara Nihongo o benkyou shite okimasu. Karena bekerja di Jepang, belajar bahasa Jepang terlebih dahulu. Nah, ya seperti itu. Karena kan yang namanya minasang kerja di Jepang harus bisa bahasa Jepang kan. Nah, jadi sebelum minasang bekerja harus belajar terlebih dahulu. Ini desu? Nah, sebelum makan, cuci tangan. Taberu mae ni te o arate okimasu. Ini desu? Oke, misalnya contoh lain. Sebelum tidur, sikat gigi. Neru mae ni ha o migaite okimasu. Ya. Gosok gigi terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi kalimat ini juga hampir mirip dengan kalimat arimas, yaitu hal yang dilakukan dengan adanya maksud dan tujuan, namun kegiatannya cenderung untuk masa depan. Nah, ini nggak usah terlalu dipikirin. Yang jelas kalau minasang paham dengan bentuk kalimat arti bahasa Indonesianya saja, itu sudah cukup. Yes kah? Oke, yang selanjutnya kita akan belajar kata benda ditambah dengan ga. Nah, ini gampang banget sebenarnya. Contohnya gini, arisanga konoshatsu o kuremashita. Kita udah belajar bentuk kuremashita ya di bab 24 kalau nggak salah. Nah, ini kenapa partikelnya ga? Karena dia menunjukkan subjek. Karena kita udah tahu kalau si Ali ini yang memberi. Jadi boleh partikelnya diganti ga. Atau watashi ga yarimasu kara sonoma ni shite oite kudasai. Watashi ga yarimasu. Nah, sebenarnya kalimat di sini sebelumnya itu atau awalnya adalah dengan menggunakan partikel wa. Namun ketika partikel wa tadi kalian ingin jadiin subjek atau menekankan kalimat tersebut, kalian boleh menggunakan partikel ga. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Kamu mau pakai partikel wa, it's okay. Mau pakai partikel ga juga boleh. Ini hanya sebuah mana aja boleh lah gitu intinya ya. Jadi bebas. Cuman kalau ga itu lebih menekankan saja bahwa si kalimat awalnya ini adalah sebuah subjek. Nah, yang terakhir ada mada dengan mas. Kalau kemarin kita di bab 27 kita belajarnya mada maseng. Kalau sekarang mada ditambah dengan mas. Artinya masih. Kalau kemarin belum, sekarang masih. Nah, contohnya artinya di sini ya, bentuk mada diikuti dengan bentuk negatif atau maseng artinya belum, sedangkan mada yang diikuti dengan bentuk positif atau mas artinya masih. Jadi kegiatannya masih berlangsung ya saat itu juga. Nah, contohnya di sini mada nihongo o benkyou shite imasu kara skoshi dake nihongo ga hanasemasu. Mada. Ya, karena masih belajar bahasa Jepang. Masih, karena sampai saat ini masih ya. Karena masih belajar bahasa Jepang, hanya bisa sedikit berbicara bahasa Jepang. Atau soto de mada ame ga futte imasu. Soto de mada ame ga futte imasu. Di luar masih turun hujan. Jadi keadaannya sekarang masih turun hujan.
Oke, yang terakhir ada watashi wa mada Sunda Gaya ni imasu. Saya masih ada di Sunda Gaya. Desu ka? Seperti itu. Jadi kalimat-kalimat mada ditambah mas artinya masih. Contoh lainnya, saya masih makan. Watashi wa mada gohan o tabete imasu. Saya masih makan. Saya masih tidur. Misalnya saudara Tanaka masih tidur. Tanaka-san wa mada nete imasu. Ii desu ka? Oke, selesai sampai di sini. Silahkan. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan atau dijapri. Setelah itu, silakan tulis dan kirimkan ke saya ya. Gambatte kudasai.